Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan percobaan yang ke-17, yakni praktikum tentang pemrograman dengan PLSQL. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami bagian executable dari PLSQL, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok yang bersarang. Sintak PLSQL adalah baris statement dalam PLSQL itu merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu delimiter, yaitu simple dan compound symbol. Yang kedua identifier, termasuk reserved words, keywords, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL, meliputi konstanta, variable exception, kursor variable, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier yaitu maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol, dolar, underscore, tanda bilangan, plus min, atau tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, dan ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Dan yang terakhir, bukan merupakan reserved word. Di sini reserved words contohnya adalah select, when, dan lain-lain yang disebut dengan reserved word yang tidak boleh kita gunakan. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal yaitu vname, di sini vname titik 2 sama dengan Daisy Rahmania Syarif. Di sini Daisy Rahmania Syarif diapit dengan tanda petik. Kedua, yang selanjutnya adalah numerik literal dapat berupa satu nilai atau notasisi scientific. Dan yang terakhir, slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol slash bintang dan diakhiri oleh bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tetapi tidak valid pada PLSQL adalah fungsi decode, fungsi group seperti avg, min, max, count, sum, dan lain-lain. Di sini contoh fungsi SQL dalam PLSQL yaitu pertama vmailing address titik 2 sama dengan vname, tanda garis lurus double chr 10, garis lurus double vaddress, garis lurus double chr 10, dan garis lurus double vzip. Yang kedua yaitu vename lower titik 2 sama dengan lower vename dalam kurung vename. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data to char, to date, dan to number. Di sini contoh konversi datarnya adalah di sini kita declare vdate date titik 2 sama dengan date sama dengan 12 Jan 2001, diapit dengan tanda petik, koma, diapit dengan tanda petik lagi dd, m1, dan yy. Baik, selanjutnya yaitu blok bersarang dalam ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin, n yang disebut blok bersarang, atau nested block adalah blok begin atau begin n yang terletak di dalam blok lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block di sini yaitu x binary integer. Di sini x yaitu meliputi X itu bisa dipakai dalam
declare y number, bikin y titik 2 sama dengan x. Jadi x di sini bisa dipakai oleh bikin n yang kedua. Sedangkan y tidak bisa digunakan pada blok yang pertama, yaitu dibikin n yang pertama, dibikin n yang scope of x. Penentuan ruang lingkup dengan double kurang dari dan double lebih dari. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan double kurang dari, double lebih dari untuk menentukan ruang lingkup dari satu variabel. Seperti contoh berikut ini, yaitu kita beri nama ruang lingkupnya di sini namanya outer, declare birth date dan seterusnya. Di sini kita memberi ruang lingkup dari fungsi yang kita bangun dengan nama outer seperti itu. Operator dalam PLSQL, macam-macam operator dalam PLSQL, yaitu ada logika, kedua aritmatika, yang ketiga concatenation, dan yang keempat parenthesis untuk mengatur urutan dalam suatu operasi, dan eksponensial. Contoh penggunaan operator dalam PLSQL yaitu menaikkan nilai counter vCount tidak 2 sama dengan vCount plus 1. Yang kedua mencari nilai boolean. Di sini v equal jadi 2 sama dengan vn1 sama dengan vn2. Dan terakhir melakukan validasi apakah variabel number employee vm memiliki satu nilai. V valid tidak 2 sama dengan vm0 is not null. Oke, yang terakhir di sini kita ringkasan yang telah dipelajari dari sintak dari bagian PLSQL. Yang kedua memahami struktur blok PLSQL dan blok bersarang. Yang selanjutnya yang ketiga menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Dan yang terakhir PLSQL programming, yaitu ada function, konversi tipe data, dan operator. Baik, di sini kita ada latihan soal. Perhatikan kode PLSQL berikut. Declare vweight number 3 600, vmessage vchar 255 product. Di sini vweight diberi angka 600 dan vmessage diberi nilai product 10012. Bikin subblock declare vweight number 3 tidak 2 sama dengan 1 dan seterusnya seperti ini. Di sini kita dituntut untuk menentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut. A. vweight pada posisi 1, v newlog n pada posisi 1, vweight pada posisi 2, vmessage pada posisi 2, dan v newlog n pada posisi 2. Baik, kita vweight pada posisi 1, yaitu vweight pada posisi 1 bertipe number dan bernilai 2. Karena yang pertama vweight pada posisi 1 itu sudah ditambahkan dengan 1 dari declare yang number 3 sama dengan 1. Setelah itu vweight sama dengan vweight plus 1, maka vweight bertipe number dan bernilai 2. Yang kedua yang B, newlog n pada posisi 1, newlog n pada posisi 1 bertipe varchar bernilai Western Europe. Jadi pertama newlog n bernilai Europe, dan yang pada posisi yang ke-1 ini newlog n sama dengan Western, double tegak lurus vertikal newlog n, maka Western ditambahkan kita sambung dengan newlog n yang sebelumnya yaitu Europe. Baik, yang ketiga, yang C, vweight pada posisi 2,
VWeight pada posisi 2 di sini bertipe number dan bernilai 601. Karena VWeight ini dengan VWeight pada declare yang pertama, yaitu number 3.2 sama dengan 600. Baik, yang selanjutnya yang ke D, vMessage pada posisi 2. vMessage pada posisi 2 di sini akan bertipe varchar bernilai produk 10012 is in stock. Jadi vMessage mengambil dari produk 11002. Dan yang ke selanjutnya, yang ke E, newlogn, vNewlogn pada posisi 2. vNewlogn di sini akan terjadi error karena dalam outer syntax dari variabel vNewlogn belum dideklarasikan terlebih dahulu tadi di atas. Jadi newlogn tidak akan terjadi error. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Petunjuknya yaitu gunakan perintah define, kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke dalam blok PLSQL yang menghitung nilai bagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam satu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output.putLine. Seperti itu. Baik, kita buat programnya, kita menggunakan browser kita. Baik, kita masuk ke web browser kita. Kita set, langsung saja ya, set server output on. Kita terlebih dahulu men-set server output dengan on. Kita menggunakan define 100. Kita beri contohnya di sini. Kita deklarasikan yang kedua. Declare P1 float dengan 3. T2 sama dengan ya, dari V1 kita bagi dengan V2 itu. Bikin
Ya, di sini ada terjadi kesalahan. Dan hasilnya seperti ini. Ya, di sini prosedurnya successfully complete. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian praktikum yang ke-17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.